1. Oke, sekarang kita akan ganti topik. Kita topiknya tentang cara nulis buku, cara nulis paper jurnal, kira-kira gitu. Jadi topiknya itu. Oke, bagaimana caranya nulis buku, cara nulis paper jurnal. Jujur, paper jurnal lebih susah daripada buku. Jujur, paper jurnal lebih sedikit halamannya daripada buku. Paper jurnal biasanya sekitar 8 halaman lah. Cuman kalau kita ke Telkomnika itu dia masih ngizinin sampai 12 halaman. Cuman 8 halaman tuh harganya sekitar, kita harus kasih duit kalau diterima paper jurnal. Kalau Telkomnika kalau nggak salah sekitar 3 jutaan duitnya segitu. Tapi ada jurnal-jurnal yang free. Oke, ini kemarin Pak Ridwan Sanjaya dari ini ngasih tahu ke saya dari Unika Sugia Pranata di Semarang. Saya masuk dulu ya. Ono Center Wiki. Ini ke jurnal. Jadi cara berpikirnya nggak beda jauh sih sebenarnya. Scopus. Oke. Ini dia. Ini inderscience.com, recommended dan free. Jadi kalau mau masukin jurnal yang recommended dan free, nggak usah pakai duit, nggak usah bayar. Yang ini sih, Inder Science ini. Jadi ini oke, free. Oke. Bedanya antara yang bayar dan tidak bayar kira-kira gini. Kalau kita sebagai penulis bayar, orang yang baca tulisan kita kemungkinan besar akan bisa gratis atau bayarnya murah, gitu ya. Jadi kita penulis bayar, orang yang baca tulisan kita jadi gratis murah. Konsekuensinya kemungkinan bahwa tulisan kita di site dijadiin reference oleh orang lain jadi tinggi kalau kita bayar, karena orang lain bisa gratis, kadang-kadang bayarnya murah banget buat baca tulisan kita. Kalau masuk ke jurnal sini, ini kita gratis masukinnya. Konsekuensinya orang yang mau lihat tulisan kita harus bayar. Konsekuensinya tulisan kita probabilitas untuk di site-nya lebih kecil. Kira-kira gitu. Jadi ada plus minusnya sih antara bayar nggak bayar, gitu ya. Kalau kita bokeh nggak punya duit, masukinnya Inder Science. Kalau kita pakai duit, bisa masukin yang ini Telkomnika dan teman-temannya. Kalau mau lihat daftar jurnalnya bisa masukin aja keywordnya Scopus atau apalah, Scopus. Nah ini ada Scopus, kita bisa lihat daftar jurnalnya. Dia masuk yang kualitas yang mana, Q1, Q2, Q3 dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat sih kualitas jurnal di sini. Dan sebaiknya Anda bikin account di sini dengan nama kita, dengan nama institusinya, supaya nanti kalau paper kita masuk ke Scopus segala macam, nanti langsung dapat, gitu ya. Coba saya bisa nyari nama saya nggak? Saya udah jarang nyari jadi lupa. Cara nyarinya mana? Ada search-nya kan di sini. Ini ya, help, source, author search. Oke, saya akan search last name Purbo. Search gini ya kayaknya. Ini dia. Ini Ono masuk yang mana gitu? Ada Ono Purbo, Ono Purbo Radis Kusprianto dari Griffith di Australia, bukan saya. Purbo A bukan Ono. Purbo Mahmudin bukan Ono juga masih. Tapi ini dua orang, ini Mahmudin orang lain. Ini Purbo lain, Purbo Hadi Wijoyo. Ini Purbo Hadi Wijoyo adalah om saya. Masuk ke jurnal juga. Jadi kira-kira kayak gini, kita bisa ngecek nama kita, dan ini bisa lihat judulnya apa segala macam, bisa kita lihat sih sebenarnya. Jadi kira-kira gitu ya. Scopus kira-kira kayak gitu. Oke. Sekarang teknik buat nulisnya. Oke, saya enaknya caranya gimana ya? Biar Anda gampang gitu masuknya. Paling gampang sih pakai Pinta sih sebenarnya. Oke, saya akan coba pakai Pinta aja.
Pinta. Oke. Kalau nulis buku lebih gampang, asli lebih gampang, jauh lebih gampang buat nulis buku daripada nulis jurnal. Jurnal parah banget. Sebagian besar dari kita, pendidikan kita biasanya caranya gini berpikirnya. Mau bikin tugas akhir ke S1, S2, S3, terus mikirnya juga nulis buku. Kebanyakan pembimbing kita ngomongnya gini, tolong di set judulnya apa. Kalau Anda nanti, kalau misalnya bimbingan ke saya, kalau pembimbingnya saya, biasanya saya balik. Gua kagak peduli lu mau nulis judul apa, nggak peduli gue. Jadi, buat saya, judul adalah yang paling akhir dikerjakan. Jadi, seringkali di hampir semua kampus, rata-rata dosen, kalau ada mahasiswa mau tugas akhir, yang harus di set pertama kali judul. Setelah judul yang di set pertama kali adalah bab 1. Habis bab 1, bab 2, bab 3 sampai akhir. Jadi ngurut kayak gitu. Kalau saya kagak. Yang pertama kali yang harus di set adalah temuan kita apa. Kalau nggak bisa sampai temuannya, topik yang ingin dioprek apa. Ini yang pertama kali harus ditentukan. Kita mau ngerjain topik apa atau tentang apa, kira-kira yang bakal ditemuin apa, tapi nggak usah ditemuin dulu. Makanya judul bisa berubah-ubah kalau sama saya. Jadi waktu kita penelitian, judul bisa berubah-ubah, dan jangan khawatir, di 1 S2 atau S3 kita bisa publikasi beberapa paper jurnal. Waktu saya S2, saya papernya 2. Waktu saya S3, papernya 8. Jadi kita bisa banyak paper sih sebenarnya dari satu penelitian. Oke. Tapi yang penting adalah temuan. Topiknya apa yang mau dioprek. Terus kalau udah sepakat, oke. Kalau topiknya tentang IT jaringan, Ono masih bisa bimbing. Kalau topiknya tentang cara masak, Ono nggak bisa bimbing. Jadi kira-kira negonya kayak gitu sama pembimbing ya. Pak bisa bimbing bidang apa? Ya, gue bisanya jaringan. Kalau lu masak di restoran, kagak bisa saya bimbing. Jadi kita ngatur ruang lingkup, scope of work-nya ketentuan. Habis itu mulailah kita kerja di sini. Kerja. Oke. Nanti akhirnya dapat temuan kan? Di sini dapat temuan nih. Wah ini baru nih Pak. Temuan. Oke. Yang seru dari temuan adalah gimana cara ngasih tahu ke seluruh dunia bahwa itu temuan kan? Nah, pusing kepala dulu. Kalau kita bilang itu temuan, buktinya apa itu temuan? Emang lu pertama kali yang nemuin? Nggak tahu caranya. Nah, sekarang teknik nulisnya. Teknik nulisnya bahwa ini temuan, oke, kita cek di referensi-referensi. Jadi cek referensi, ini referensi, bandingkan antara ini dengan ini, dibandingkan. Oke, ini compare. Jadi selalu ini referensi ya, ref. Jadi dengan referensi selalu kita bandingkan. Kita nggak bisa bilang bahwa ini adalah pertama kali di dunia kita bisa melakukan teknik seperti ini. Ini pertama kali di dunia kita bisa melakukan ini. Nggak bisa. Kita hanya bisa bilang ini yang kita temukan seperti ini loh, hasilnya seperti ini. Memang ada orang lain yang bikin mirip, dia pakai cara ini, hasilnya seperti ini. Ada lagi yang pakai cara seperti ini, hasilnya seperti ini. Ini ada lagi, ini cara referensi 1, ini referensi 2, ini referensi 3, ini referensi 4. Nanti kita bisa compare 1, 2, 3, 4. Bedanya apa? Lebih bagus, lebih jelek. Jangan khawatir. Jangan pernah berpikir untuk dapat hasil yang lebih bagus. Suatu temuan tidak harus lebih bagus. Saya ngomong jujur terus terang dulu ya. S3 saya gagal sebetulnya. Saya tidak berhasil menemukan sesuatu yang luar biasa banget. Bahkan saya dapatnya jelek banget. Gitu. Karena saya berjuang bikin rangkaian IC, integrated circuit, di silikon, yang silikonnya ditaruh di atas oksida, silicon
silicon dioxide. Silicon dioxide, kalau kita tahu kimia, silicon dioxide itu bukan kristal. Itu tidak ada arah kristalnya, silicon dioxide. Silikon itu ada arah kristalnya. Bayangkan sesuatu yang terstruktur seperti silikon ditaruh di atas sesuatu yang tidak terstruktur, bubar silikonnya. Setelah bubar, saya bikin transistor di atas itu. Ya, transistornya ikut bubar ceritanya gitu. Tapi kan kita nggak ada yang pernah nyoba di dunia, kan nggak ada yang nyoba bahwa transistor bisa bubar kalau kita taruh di atas sesuatu yang amorf, yang tidak ada bentuknya ya. Saya taruh, saya pasang, kagak jalan. Cuman kan kan nggak ada yang ngerjain di dunia. Jadi yang namanya kegagalan itu nggak masalah. Yang penting bukan gagal di sini. Kita menemukan sesuatu yang orang lain tidak nemuin. Kebetulan orang lain udah tahu bakal gagal, nggak dikerjain sama dia, tapi nggak pernah dilaporin. Si Ono gelo, gua kerjain, terus gagal, gua laporin, jadi gua bisa bikin paper. Gelo ya. Tapi kalau nggak gitu nggak bisa bikin paper. Jadi paper itu tidak harus sesuatu yang hebat, yang luar biasa, yang istimewa banget. Kagak, lu paper juga bisa kegagalan jadi paper gitu. Jadi itu mental itu harus ditanam waktu kita melakukan penelitian buat jurnal. Jadi temuan tidak harus positif, temuan bisa negatif bisa positif ya, hati-hati. Jadi di sini boleh aja temuannya positif, bisa temuannya negatif. Dua-duanya sah, bisa positif negatif. Nah, dari setelah ini dapat, baru kita nulis yang benernya. Oke, jadi babnya kan ini babnya bab analisa nih. Jadi temuannya masuk ke kayak analisa lah, analisa. Oke, ini masuk ke dalam analisa hasil, analisa atau hasil ya di sini ya. Analisa sama hasil lah kira-kira. Hasilnya ada di situ. Oke, yang kedua kita tulis adalah ini yang kedua. Yang kedua kita tulis adalah kesimpulan. Kita bikinnya kesimpulan dulu. Kesimpulan. Gila ya. Jadi nulis paper jurnal adalah hasilnya dulu, analisanya kayak gimana, terus kita untuk mendukung hasil itu, terus kita tulis kesimpulannya. Jangan lupa di dalam kesimpulannya harus ada kata-kata this is for the first time. Kata-katanya harus muncul nih. Ini untuk pertama kali di dunia menemukan ini, gitu ya. Harus ada kata-kata itu. Setelah ini dua selesai, baru kita naik ke pendahuluan. Di sini masuk introduction. Introduction. Nah, di introduction, proses ini dilakukan nih. Jadi, kalau saya lagi nulis introduction, biasanya ini kan intro ya. Intronya saya kasih cerita. Saya cerita dunia seperti apa. Jadi ref 1 ngerjain apa? Nih, 1 apa? 2 apa? 3 apa? 4 apa? Jadi diceritain di intronya. Dunia ngerjain apa? Terus kita hasilnya kita kerjakan apa gitu. Beda secara umum apa? Beda secara umum dulu di intro seperti itu. Ini masuknya di sini, masuk di intro. Jadi untuk berargumentasi bahwa ini adalah pertama kali, caranya adalah kita harus cerita sih sebenarnya. Kita harus bandingkan, compare ini dan ini masuknya ke pendahuluan, ke intro. Beres ya. Setelah itu kita saya baru nulis ini. Mana sih? Ini dia. Baru metode apa di sini? Metode. Sorry. Metode penelitian lah apa sih? Tapi nggak usah panjang-panjang sih. Dan ini semua harus bisa ditulis dalam sekitar, kalau di IEEE cuma 4 halaman sih sebenarnya. Gila ya, IEEE kurang ajar banget. Biasanya ini 4 sampai 8 tuh maksimum banget sih, 6 lah kalau mau aman sih, 6 halaman. Jadi ini semua harus ditulis dalam 4 sampai 6 halaman. Yang seru adalah nyari referensi.
Jadi waktu kita mulai masuk kesimpulan, kita udah mulai baca referensi. Waktu hasil kita udah mulai baca referensi. Kita cari referensi-referensi yang bisa mendukung bahwa apa yang kita kerjakan. Caranya referensinya gimana? Cari referensinya saya mah gampang banget ya. Saya tulis dulu lah. Cari referensinya di Scholar google.com. Udah. Jadi cari referensinya di Google Scholar, dan ini akan masuk referensi ini masuk ke ref. Di sini akan ada referensi di bawah sini. Referensi. Jadi ini akan masuk ke referensi situ ya. Ini masuk ke sini. Gitu. Nanti referensinya akan diambil waktu di sini. Jadi referensi kita ambil waktu proses analisa hasil segala macam. Sebelum kesimpulan kita udah punya referensi banyak. Dan ini referensinya yang nanti dipakai buat ditaruh di introduction, metode segala macam, masuk referensi. Oke, Google Scholar cara ngambilnya gini doang sih. Kalau belum tahu Google Scholar, cuman gini doang sih. Scholar google.com. Oke, terus masukin aja misalnya, nah ini internet offline ono. Itu cari. Siapa aja sih yang ngomong tentang internet offline? Oke, cari. Kalau siapa lagi yang ngomong tentang MMOC, cari. Oke, cara ngelihatnya cuma gini aja. Siapa yang paling banyak di site? Ini ada 1000 yang site. Ini ada 1300 yang site. Ini 950 site. Baca abstraknya kita bisa klik yang ini. Inilah. Kita bisa klik abstraknya, kita baca. Cocok nggak sama yang kita? Kita lihat cocok kagak. Kalau cocok, kita colong referensinya. Cara nyolongnya ini, site. Oke, tergantung kita pakai format yang mana. Oke, bisa Vancouver, Harvard segala macam. Biasanya sosial yang ini makanya nih, kalau nggak salah yang Harvard nih, kalau nggak salah yang sosial. Oke, tinggal diambil aja. Ini klik kanan copy. Udah dapet. Jadi kita bacanya sampai level abstrak. Kalau bisa dapat seluruh teks, syukur. Sayangnya Republik Indonesia kita biasanya kesulitan buat dapat seluruh teks. Nggak masalah, kita dapetin abstraknya doang. Paling nggak kita punya referensi sama abstrak. Paling nggak kita nggak melenceng jauh. Gitu. Kalau bisa dapat teksnya, syukur alhamdulillah banget. Jadi seringkali saya nggak dapat sampai teks. Saya sampai abstrak tuh ngira-ngira. Kira-kira argumentasi dia kayak gini. Kira-kira bedanya saya sama dia seperti yang ini. Dan itu semua harus ditulis di sini, harus ditulis ya. Di analisa, terutama di introduction kita harus nulis tuh. Bedanya kita sama dia apa? Sama referensi 1 apa? Referensi 2 bedanya apa? Mulai ditulis introduction. Itu meng-highlight apa yang kita temukan soalnya. Nanti di sini di-highlight lagi. Jadi kita sering mengulang-ulang sampai ketemu kesimpulannya this is for the first time. Setelah ini selesai, baru kedua terakhir kita nulis abstrak. Jadi abstrak itu ditulisnya terakhir setelah ini beres. Jadi ditulis terakhir. Kedua terakhir. Nih setelah kesimpulan baru nulis abstrak. Oke, di sini abstrak. Setelah abstrak selesai, baru nulis judul. Jadi judul itu terakhir ditulis. Judul nggak bisa di awal. Judul terakhir, karena judul bisa berubah. Karena kan kita belum tahu apa yang kita temukan apa. Jadi judulnya terakhir. Jadi urutan nulisnya gitu. Hasil, analisa, kesimpulan, intro, metode, referensi, abstrak, judul. Gitu nulis. Baru jadi. Terus yang penting lagi referensinya. Pastikan dari Google Scholar. Pastikan sebanyak mungkin bule referensinya. Jangan pakai referensi Indonesia. Lu gila lu, ngirim Scopus pakai referensi Indonesia, gila banget. Ditolak mentah-mentah ntar. Jadi sebisa mungkin bule referensinya. Nah sekarang tinggal bagaimana nulisnya. Saya pakai ini sih nulisnya. Saya akan nulis pakai Grammarly. Grammarly nulisnya gimana sih Grammarly? Jadi saya akan nulis pakai Grammarly. Login. Oke, Facebook. Masuk dong, masuk kemon. Oh nggak bisa masuk. Oke, masuk. Jadi saya nulis pakai Grammarly. Misal saya cari dari wiki saya aja ya.
teknik blokir situs tidak baik. Oke. Ini kan kita ini bahasa Indonesia ya. Jadi saya waktu nulis pertama kali bahasa Indonesia sih. Saya nulis pertama kalinya bahasa Indonesia supaya bahasanya ngalir, saya pakai bahasa Indonesia. Kemudian saya masukin ke Google Translate, google.com, translate google.com. Oke, masukin teks bahasa Indonesianya. Oke, dapat bahasa Inggrisnya, saya ambil bahasa Inggrisnya, nggak saya pakai langsung. Ini saya ambil. Oke, klik kanan copy, masukin ke Grammarly. Ini dia. Jadi caranya gitu, curang banget sih. Masukin sini paste. Deh, nanti biar dia meriksa. Oke, saya bayar sih buat Grammarly, saya bayar. Asli saya bayar. Oke, ini teknik, jangan pakai teknik, method ya. Oke, blocking, for blocking, choose synonym. Preventing, pokoknya ngikutin apa kata dia dah. Auto, site, koma, be recognized, passive voice ini harus dibikin aktif, site blocking, Jadi nanti kita ngikutin apa yang dia saranin ini. Jadi Google Translate, hasil translatean kita dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris kemungkinan besar bakal jelek. Masukin Grammarly dulu biar ada bagus, nanti dibaca ulang lagi sih. Saya akan baca ulang lagi supaya lebih enak lagi bacaannya. Walaupun tetap karena saya orang Indonesia, bahasa Inggrisnya tetap belepotan. Tapi paling enggak udah ketolong banget lah dengan Grammarly dan sebagainya. Cuman saya pakai Grammarly yang bayar. Saya nggak Grammarly yang free. Ini saya bayar, Grammarly-nya dibayar nih, pakai duit nih. Grammarly-nya biar ada bagusan. Gitu. Beres ya? Ini teknik buat nulis paper jurnal. Oke. Sampai paper jurnal dulu. Ada pertanyaan kagak? Kalau nggak ada, kita terusin nulis buku nih. Pertanyaan, paper jurnal. Stres lu pada. Halo? Halo? Ya, Pak. Ya, silakan Bu. Silakan. Kagak. Oh, lanjut. Kirain pertanyaan. Oke. Oh ya, saya dengan senang hati ikut bantu nulis. Dengan hati. Lu nggak usah bayar gua dah. Nggak usah bayar, nggak usah apa-apa. Saya seneng buat bantuin Anda buat nulis, saya seneng aja. Gitu ya. Jadi kalau nanti pengen nulis paper jurnal segala macam, kalau minta saya bantuan buat review apa segala macam, saya senang aja buat nulis. Saya sendiri kebetulan juga reviewer di Politeknik Bengkalis, di mana reviewer jurnal juga. Jadi saya suka ini. Masalah paling besar dengan bangsa Indonesia yang nulis adalah satu. Saya perhatiin aja ini sebagai reviewer ya. Satu, referensinya bahasa Indonesia semua, parah banget tuh. Saya sebel banget. Biasanya pertama saya tulisnya gini nih, kalau paper jurnal ya jangan bahasa Indonesia lah referensinya. Kita ada Google Scholar jadi pakai lah, kira-kira gitu tuh. Kritik pertamanya biasanya referensi. Kritik keduanya yang saya sebel banget, dan ini kejadian banget, sering sekali paper yang dimasukin ke jurnal yang saya lihat ya, tapi ini di Politeknik Bengkalis ya, jadi di Sumatera, di daerah. Paper yang dimasukkan ke jurnal adalah laporan praktikum, gitu kan, sebel banget. Lu masukin paper jurnal atau laporan praktikum? Jadi nggak ada sense ini nih kalimat this is for the first time, atau ada kalimat lagi, kalimat yang harus keluar ada kata-kata seperti ini ya, this is for the first time, atau ada kata-kata yang kayak gini ya, kata-kata yang lain bisa gini, we found atau we find, kami menemukan. Tapi ini terlalu arogan sih sebenarnya. Kalau sampai kata we find arogan. Tapi nggak apa-apa, kita rada arogan nggak apa-apa. Kita harus belajar arogan dikit kalau nulis. Kami menemukan. Ini pertama kali ditemukan. Harus ada keluar kata-kata itu. Di sini harus keluar, di intro keluar, di kesimpulan keluar. Jadi ada 3 kali keluar kata-kata ini. Untuk pertama kali ditemukan ini. Kami menemukan ini. Harus ada keluar kata-kata itu. Itu jurnal seperti itu. Kalau kita nggak nemuin apa-apa, terus ngapain masuk jurnal?
Jurnal hanya menerbitkan temuan baru. Kalau bentuknya laporan praktikum, dicoret, dibuang itu jurnalnya. Jadi jangan pernah masukin sesuatu yang bukan temuan. Kalau sesuatu yang biasa dikerjakan, buang jauh-jauh. Jurnal hanya akan masukin temuan baru aja. Jadi harus ada kata-kata seperti ini ya. Ini untuk pertama kalinya kami menemukan, tapi ini harus didukung nanti referensi lah, analisa, data, semua itu dukung kata ini semua. Jadi seringkali kita kadang-kadang nggak dapet nyawanya. Nyawa nulis jurnal tuh buat apa sih? Pokoknya nulis jurnal doang, tapi nggak pernah ada yang ngasih tahu. Nulis jurnal yang penting apa? Yang penting ini doang sih sebenarnya. This is for the first time. We found, we find. Itu kuncinya di sini doang sih sebenarnya. Beres ya? Ini urusan jurnal. Sekarang bagaimana cara nulis buku yang gombal banget? Oke. Teknik nulis buku yang kurang ajar, gombal. Makanya nulis buku gampang banget, dan Anda bisa nulis buku. Ini kemarin Pak siapa ya? Rektor inilah. Ini saya kasih ceritanya, kisahnya lah. Rektor Unika Sugija. Nih Pak Ridwan Sanjaya. Oke. Jadi saya ketemu Pak Ridwan ini, umur masih muda, jauh lebih muda daripada saya. Saya ketemu Pak Ridwan ini waktu dia masih S1, masih jadi mahasiswa S1 di Stikubang di Semarang. Unika Sugiya Pranata itu di Semarang juga. Jadi dia S1 di Stikubang Semarang. Dia ngundang saya ngasih ceramah. Saya udah S3 waktu itu. Saya udah S3, dosen di ITB S3. Ketemulah dengan Ridwan ini di Semarang. Terus selesai acara kita ngobrol. Dia dan teman-temannya terus sama saya ngobrol. Terus ngobrolnya sederhana aja. Lu pada nulis buku deh, supaya bisa berkibar gitu. Terus dia lulus sarjana, nulislah dia 3 buku waktu sarjana. Barengan saya nulisnya jarak jauh, dapat 3 buku. Oke, ngelamarlah dia jadi dosen di Stikubang. Terus gak diterima sama Stikubang waktu itu. Padahal dia anaknya pinter sih. Ngelamar jadi dosen Stikubang, tidak diterima di Stikubang setahu saya. Alasannya sederhana aja, karena dia aktivis. Jadi kayaknya kampus agak alergi dengan aktivis sih, kira-kira kayak gitu. Terus dia sempat kerja di luar, terus ngelamarlah jadi dosen di Unika Sugiya Pranata ini, karena Unika baru buka jurusan informatika, masuk. Terus dia tetap nulis buku, nulis artikel di koran di Semarang dan sebagainya. Dan dia, karena saya dorong terus, akhirnya mahasiswanya dia dorong pada nulis semua. Oke. Dengan tulisan itu dia naik ke atas. Terus dia lanjut S2, S3 di Thailand kalau nggak salah S3-nya. Nah, selesai S3 nunggu ujian. Waktu nunggu ujian nulis buku lagi dia. Jadi bukunya dia kalau nggak salah, kemarin saya ngobrol sama Pak Ridwan ini, bukunya ada sekitar 100 buku. Sebagian besar ditulis waktu dia bengong antara selesai S3 sama sidang S3-nya. Jadi waktu bengong dia nulis, dan total bukunya dia 100. Makanya dia dapat profesornya cepat. Nah, terus masuklah dia, akhirnya jadi balik lagi ke Unika, jadi dekan segala macam. Waktu pemilihan rektor, kepilihlah dia jadi rektor. Jadi harusnya generasi rektornya adalah generasi kakak kelasnya dia. Jadi generasi yang 5 tahunan di atas dia sih sebenarnya. Jadi generasi umur 57, 56 rektornya. Dia masih 50, 40, hampir 47-an gitu ya, hampir 50. Tapi dia masih umur 42 rektor Unika, karena bukunya 100 tadi. Dan dia profesor, dan sekarang dia udah posisi udah rektor. Jadi kayak gitu dahsyatnya buku tuh, kira-kira gitu ya. Nah, sekarang teknik nulis bukunya yang cepat seperti apa? Teknik nulis buku yang cepat adalah caranya gini. Masuk ke perpustakaan saya. Ini saya kasih lihat dulu teknik yang paling kurang ajar buat nulis buku. Masuk ke perpustakaan saya aja. Sini. Masuk sini. VAR. Data. Library 2. Belum saya tempel perpustakaannya, sudosu. Server 9 saya tempel dulu.
Ini saya nempelin servernya, saya masuk sekarang, back lagi, saya klik lagi library 2, saya masuk ke buku, saya masuk ke e-learning, i-nya ada di mana? E-learning. Oke. Jadi cara dapetin buku cuma gini aja ya. Ini kira-kira cari yang bagus apa? Back to basic education you wish to have, klik ini. Oke. Coba lihat daftar isinya apa. Nih. Wah, ini udah terlalu ini ya. Misalnya tentang matematik atau apa. Nah, ini wah, ini daftar isinya nggak bagus nih. Cari yang ada bagusan. Cari. Oke. Oke. Ini tentang e-learning approach technology to enhance organizational knowledge learning performance segala macam. Ambil. Ini kayaknya bagus nih bukunya. Nih, ada daftar isinya nggak? Ini daftar isinya lumayan bagus, kelihatan daftar isinya. Jadi kalau udah sering baca udah tahu mana daftar isi yang bagus mana, atau yang jelek yang mana. Ini bisa kita ambil dulu dari daftar isi. Oke, daftar isi diambil, kopas. Gitu caranya. Masukin ke notepad. Ini tab baru. Kopas. Kita dapat daftar isi. Jadi kita kira-kira tahu nanti harus dibahas kira-kira ini. Terus kita cari buku yang lain. Terus kopas lagi. Lihat. Terus kita mulai masuk ke bukunya, ke teksnya. Jadi nulis buku sebenarnya kopas. Udah gitu kalau mau kurang ajar banget adalah masuk ke bukunya mana ini? Ini bukunya, oke. Yang saya kerjakan adalah gini. Masuk ke teksnya, mana teksnya? Sini teksnya, oke. Knowledge management komponen saya ambil. Ini saya ambil. Ini saya ambil. Klik kanan copy, masukin ke sini, masukin ke Google Translate. Asli ini namanya plagiat. Ini namanya, saya tahu ini namanya plagiat ya. Ini masuk gini, cuma nanti jadi bahasa Indonesia. Kelihatannya kayak plagiat ya. Sebetulnya translate to Indonesia. Oke, ini bahasa Indonesia. Kita ambil, kita kumpulin. Ini belum bukunya ini. Ini adalah materi-materi buat. Jadi saya perhatiin dari mahasiswa saya sebagian besar kalau nulis buku, masalah paling mendasarnya adalah cara mengeluarkan kata-kata. Jadi cara kata-katanya kita colong dulu aja. Jadi kata-kata awalnya dicolong, di mixer, digabungkan sama kata-kata dari buku-buku yang lain yang kita baca juga, dijadiin satu, ditulis ulang jadi buku. Jadi dari buku A, dari buku 1 kita ambil, buku 2 kita ambil, buku 3 kita ambil, buku 4 dijadiin satu. Pas dijadiin satu, kata-katanya akan beda dari ke buku-buku kita. Tapi buku-buku yang diambil sebagai referensi tetap kita tulis di belakang sebagai referensi. Gitu. Udah gitu udah jadi buku. Cuma gitu doang nulis buku. Curang banget sih nulis bukunya. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini udah 45 nih, sesuai janji takut. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jadi nulis buku sesederhana itu sih. Nah, pertanyaan? Beres ya. Jadi caranya buat dapet topik atau dapat kata-kata, cuman copy paste Google Translate, dikumpulin terus kita tulis ulang. Karena itu tulis ulang, jadi nggak plagiat. Kira-kira gitu. Karena dari beberapa buku sekaligus ya. Bukan dari satu buku. Dari beberapa buku sekaligus, kita tulis ulang. Kalau mau keren banget, dari beberapa buku sekaligus, ditambah dengan pengalaman kita di lapangan secara langsung. Jadi kita punya bunga-bunga yang lebih menarik, karena kita punya pengalaman dan lapangan dan lain-lain. Saya cara nulisnya juga gitu sih. Ambil, tambah bunga dari lapangan, keren langsung bukunya. Beres. Nah, sekarang kalau kita mau nerbitin gampang banget sih. Nerbitin, masuk ke wiki saya ini, masuk ke main page. Oke. Terus masuk teknik nulis-menulis. Ada di e-learning juga ada. Ini ada beberapa tip buat nulis. Ada rumus 5W1H lah. Bagaimana cara tahu keinginan konsumen. Oh ya, ini perlu banget nih. Jadi gini ceritanya. Penerbit Republik Indonesia tidak peduli dengan kualitas buku yang kita tulis. Jujur. Penerbit Republik Indonesia nggak peduli bukunya. Mau bukunya berkualitas bagus, apa segala macam nggak peduli. Mungkin kalau penerbit di kampus dia masih peduli. Tapi kalau penerbit di luar nggak peduli. Penerbit di luar
Misalnya seperti apa, LX Media lah, Andi, apa segala macam. Dia tujuannya sederhana. Buku yang dicetak harus bisa dibeli oleh banyak orang. Kalau bukunya kagak laku, kagak terbit. Jadi buku yang tidak terbit bukan karena tidak berkualitas, buku yang tidak terbit karena tidak ada yang baca. Semakin tinggi ilmu, semakin tidak ada yang baca. Jadi kalau kita bukunya yang berat, nggak ada yang baca, nggak laku, nggak terbit. Jadi kita harus tahu pembaca maunya seperti apa. Kalau kita nulis buku untuk anak SD, laku keras. Anak SMP agak laku keras. SMA mulai nggak laku. Mahasiswa tinggal sedikit yang baca. S2, S3 nggak ada yang baca. Susah nerbitin buku S2, S3 itu susahnya setengah mati, nggak ada yang baca. Terus ya. Nah, sekarang buat masukin bukunya yang perlu disiapin ini. Buat naskahnya perlunya kayak gini. Ke penerbit. Word A4, satu spasi, lengkap 150 halaman sebaiknya. Dari dalam naskah harus ada judul, kata pengantar, daftar isi, naskah lengkap, ditambah folder gambar kalau ada, kalau kita ada gambarnya kalau bisa high res supaya gambarnya bagus. Oh iya, ini semua jangan pakai color. Jadi dalam buku sebaiknya jangan pakai color, hitam putih aja. Ada tentang penulis, daftar pustaka, sinopsis. Jangan color, hitam putih aja, di zoom ke bagian yang diperlukan. Kalau kita perlu gambar-gambar, zoom aja kalau bisa, supaya jelas kelihatan di buku. Sebisa mungkin bentuknya teks di buku, jangan gambar. Jadi yang dibutuhin ini aja buat dimasukin penerbit. Anda bisa masukin ke Andi Offset, bisa masukin ke LX Media dan sebagainya. Kalau mau nulis bareng sama saya, nggak masalah, saya bisa bantu, nggak usah dibayar. Saya bantuin lah, nulis paper jurnal nggak masalah, nulis buku nggak masalah, gua bantuin gitu. Kalau sampai kayak gitu aja nggak bisa jadi juga keterlaluan banget sih. Gitu. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Gak ada pertanyaan? Ada panitia nggak sih? Saya nggak enak juga kalau nutup ya. Panitianya ada? Pertanyaan nggak ada? Aman? Aman ya? Aman. Kalau ada apa-apa silakan email. Aman ya. Kalau ada apa-apa silakan email saya, ada Twitter saya juga, silakan komunikasi pakai email, pakai Twitter. Ini saya balikin sama panitianya kalau ada panitianya, kalau enggak kita tutup. Panitia apakah ada? Oh, mau ditutup apa gimana? Kan nggak enak, saya kan undangan sih sebenarnya, kagak enak. Apa kita tutup aja, Mbak Eti? Atau tutup aja? Tutup aja ya? Tutupnya gini aja, santai. Oh, mau di-sharing dulu? So, monggo silakan. Ya, boleh. Silakan. Ini saya tutup dulu dong, stop recording ini. Yang mau sharing monggo. Ya boleh Pak Ono, dari Kadaci tadi mau ini. Ya boleh. Oke. Ini Pak Ono, ilmunya ini kan kali ini banyak sih ide-ide kreatif yang muncul kan. Iya. Mengenai animasi, mengenai inilah yang mengenai susu, mengenai aduh, melihatnya kepalanya sendiri nggak berasa. Sebenarnya memang itu penting untuk kita kedepan untuk terutama pastinya ya untuk kemampuan pemakzulan, kemampuan kita nantinya. Iya. Rasanya macam kan Iya. memang rata-rata ini saya kebetulan kan memang mungkin saya salah satu yang paling senior di antara teman-teman di sini, kebanyakan mayoritas jajarnya saya di sini sudah tahun meskipun 10 tahunnya juga masih muda, itu rezeki saya sih sebenarnya. lumayan lumayan muda, saya umur 23 tahun saya di sini. Jadi kesulitan dosen itu sendiri, yang dosen di seluruh Indonesia kebanyakan yang universitas itu ya tadi menulis keilmuannya begitu, jadi terutama dosen yang begitu itu ya, sama keilmuan tidak sempat diatur. Baru ini yang CPNS ini yang baru 2 tahun ini, apalagi
Ya. dimana kita harus mengakhiri ya, bagaimana kita harus mematangkan lagi ilmuwan kita yang sesuai dengan apa namanya isu-isu terbaru gitu kan, apalagi keadaan kita sekarang ini tiba-tiba berubah drastis ya, kena corona ini. Jadi ini betul-betul e-learning gitu kan. Jadi update mengenai isu terbaru keilmuan kita juga kan otomatis berbicara dengan yang meskipun sebenarnya metodenya saja yang berubah, tapi metode itu sendiri kan butuh pembelajaran yang cepat banget. Makanya disebutkan teknologi itu pertama Bapak mungkin punya memang kegiatan kedua. Ya. Nah, bagi yang masih bagi yang dosen FKIP, bagi yang dosen terutama dosen PAUD, bagi yang mungkin kalau saya kan kenapa ya mungkin masih dalam bentuk database atau komputer masih ada. Nah, bagi yang dosen-dosen yang backgroundnya yang sama sekali minim mengenai teknologi, ini benar-benar blank. Oh. Dan ini yang dan Ono ini betul-betul membuka cakrawala ini. Oh, tapi memang harus nggak bisa kita 10 hari gitu belajar. Oke. Saya sih welcome banget. Maksudnya kalau teman-teman pengen nulis bareng, mau konsultasi, bisa pakai email apa kita bisa diskusi. Cuman jujur ya, kalau nulis jurnal, iya betul kita butuh sesuatu yang baru. Memang berat banget kalau jurnal. Tapi kalau buku sebetulnya tidak ada kewajiban kita nulis yang baru loh. Hati-hati, buku tidak ada kewajiban baru sebenarnya kalau buku. Biasanya saran saya buat teman-teman dosen di kampus saya sendiri, cara ngomongnya gini kira-kira, kalian kan ngajar. Jadi kalian pasti punya materi buat diajarin dong. Kalian kan jadi ngasistenin, nutor. Berarti punya materi buat ditutorin kan? Dicatat aja, kita tulis ulang jadi buku baru. Bisa. Jangan khawatir, buku itu kadang jadi satu topik bisa beberapa buku. Misalnya UT pernah punya topik tentang PAUD, udah ada bukunya, kita bikin buku lagi buat PAUD nggak masalah. Istri saya kepala sekolah PAUD, dia itu juga banyak perlu materi PAUD gitu. Jadi karena satu buku nyetaknya cuma 3.000 eksemplar, padahal yang butuh kan lebih banyak dari itu. Jadi kita bisa nulis satu topik bisa beberapa buku muncul. Jadi kalau saya ngelihatnya, kalau buku kita lebih enteng sebetulnya bebannya, kita tidak perlu nemuin yang baru sih. Mudah-mudahan bisa kasih semangat buat teman-teman semua buat nulis buku lah minimal. Kalau jurnal emang saya akui lebih susah sih. Tapi bisa lah, kalau kita mau jeli-jeli sedikit bisa. Barangkali ada yang lain yang mau sharing, silakan. Kalau enggak saya kembalikan ini. Nggak ada? Ada yang sharing lagi? Saya sih welcome. Ya, boleh. Oh ya. 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 Nah. Ya. Kak, kalau itu bisa, ya kalau itu bisa jalan, ya kalau itu bisa jalan, cara berpikirnya gini, bukan cuma kita kalau mikir jangan pernah ini hanya buat UT. Kalau bisa dikopin sekolah mana bisa make, sekolah mana bisa make. Nah itu butuh yang namanya buku, nanti keluar buku lah. Nanti udah setelah sekolah kan kita bisa analisa perilaku mahasiswa di sekolah seperti apa, keluarnya jurnal udah. Soalnya jarang orang ngerjain itu hampir nggak ada, langsung keluar jurnal loh, itu hati-hati gitu. Jadi itu cara pandang yang bagus sekali, kalau bisa dipraktekkan keren banget sih. Dari situ kita bisa mimpin. Soalnya kampus lain mikirnya canggih-canggih, ITB mikirnya kejauhan. Mendingan kita mikir yang santai-santai aja dah. yang
mau gombal gini, saya kasih tau. Ini saya kasih saran gombal banget ya. Ini saran paling blow on, paling gombal. Coba lihat sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita. Sekolah. Rata-rata sekolah-sekolah itu punya komputer. Jadi kita tidak perlu lagi beli Raspberry Pi. Dia punya komputer, kita bisa pasang model di komputernya dia sih sebenarnya. Dan teknik yang saya pakai parah banget tekniknya. Saya pernah nyoba ini di Nias, di beberapa kota saya cobain. Cobanya gini. Kebanyakan masalah paling besar di komputer-komputer yang ada di daerah adalah harddisknya jebol. Karena listriknya nyala mati, harddisknya rusak. Saya nginstalnya tidak pakai harddisk. Saya nginstal modelnya pakai flash disk, pakai USB, saya masukin jadi sistem operasinya di flash disk, jalan. Jadi iya, tapi diinstal ke situ semua ya, ada mode semua dimasukin, akhirnya servernya jalan. Mereka sampai bengong, Pono bisa jalan ya, emang lu pikir harus pakai harddisk? Kagak, pakai flash disk juga jalan. Nah, jadi kadang-kadang kita bisa modalnya cuma flash disk doang sih sebenarnya. Kalau jago kita modal flash disk doang, terus kita mulai berdayakan sekolah-sekolah segala macam. Nanti mereka bisa ujian segala macam, nanti mudah-mudahan bisa, nanti akan ada tryout UT ACID tadi ya, mikir tryout. Nah, mereka bisa masuk UT juga. Jadi itu bisa dijadikan bagian dari promosi UT gitu. Modalnya flash disk gitu. Sadis ya gue mikirnya, parah. Ya, 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 betul. Cuman hati-hati, Raspberry itu harganya sekitar 800.000. Jadi model box hanya jalan di Raspberry loh. Jadi 800. Kalau kita modal flash disk kan cuma 50.000 perak, murah. Ya itu kita bisa explore lah, bisa eksperimen. Oh masih ya? Iya, iya, lu pada kaya masih. Ada lagi, ada lagi. Sama-sama. Keren, 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 keren. Ada lagi? Aman, aman, aman. Oke, kalau nggak ada saya balikin sama siapa ya, Bu? Siapa tadi? Ya Pak, Bu Bu Eti Pak. Eti, Bu. Saya kembalikan ya, Bu ya. Terima kasih banyak, Bu. Baik, Pak Ono, Bapak Ibu dan teman-teman semua, 2 hari sudah kita sudah ikuti pelatihan ya dengan materi dan penyampaian materi yang super sangat menarik ya, luar biasa, dan pastinya menambah pengetahuan kita, membuka wawasan kita ya tentang pemanfaatan aplikasi dan konsep-konsep yang mungkin dari kita belum pernah tahu sebelumnya gitu ya. Saya aja tadi baru tahu kalau ada Orange, kemudian Blender, kemudian ada beberapa konsep yang memang saya sampaikan dari Pak. Saya kira tidak perlu testimoni ya dari teman-teman, karena tadi juga sudah diberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menyampaikan statement gitu ya. Dan itu saya sampaikan ke Pak Ono bahwa peserta pelatihan hari ini Pak Ono itu adalah dosen yang latar belakang ilmunya itu berbeda-beda. Mungkin kalau yang dari IT atau teman-teman yang baru generasi milenial ya, itu responnya cepat gitu. Tapi kalau untuk kami dosen-dosen bukan latar belakang militer itu kadang-kadang agak yang bikin pengalaman kami selama ini untuk membuat media supporting pembelajaran itu, kalau kami mengalami kesulitan itu kami discutnya di teman-teman P2M2 pusat pengembangan multimedia. Oh, oke. Mereka jadi mereka yang membantu kami, misalnya kesulitan untuk buat animasi atau video yang sederhana aja, kita minta bantuannya ke pusat pengembangan multimedia. Tapi setelah menyimak 2 hari ini terkait paparan dan juga overview dari Pak Ono,
sepertinya jadi termotivasi banget gitu untuk bisa buat sesuatu yang memang tentunya apalagi nih teman-teman yang baru ya, yang baru nih membuat sesuatu yang kreatif dan pastinya adaptif ya terhadap proses pembelajaran yang ada di IT, karena terkadang kita mau sekreatif apapun tapi kalau kebijakannya belum sampai sana kita tetap harus mengikuti dan dalam penggunaannya mau tidak dijalankan paling tidak sudah kreatif itu sudah bagus banget. Ide inovasi kita keluarin semua itu sudah bagus banget. Uh, Mengingat juga kan sekarang dengan paksaan kondisi alam yang ada di Bandung ini kan hampir semua perguruan tinggi yang awalnya itu konvensional kan juga sudah melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Artinya itu kan UT yang sebagai pionir pembelajaran jarak jauh kan harus tetap total paling tidak ya, berikan contoh juga buat yang lain juga dan pastinya akan selalu terupdate. Terima kasih banyak karena benar-benar membuka wawasan. Sama-sama, Bu. Ya, kami sampaikan terima kasih banyak atas perkenan Bapak untuk pada pelatihan selama 2 hari ini dan sudah sharing ilmu dan juga pengalaman yang benar-benar dapat menambah pengetahuan dan wawasan kami. Apalagi Pak, ditambah bonus tadi terkait penjelasan tata cara trik menulis jurnal Dengan cara yang ngaco tapi ya. Sama-sama. kesediaan Bapak untuk menjadi reviewer penulisan jurnal bagi teman-teman dosen di UT itu merupakan suatu apresiasi yang luar biasa buat kami. Dan selama 2 hari ini kan belum teknis detailnya ya Pak ya untuk yang media sistem pembelajaran di UT gitu. Teman-teman ingin tahu sebenarnya apa sih yang pas untuk di UT gitu, kemudian konsepnya itu seperti apa gitu. Nah nanti mungkin untuk kelanjutannya detail teknisnya langkah-langkahnya seperti apa untuk suatu media pembelajaran di UT akan kami undang lagi Pak Ono. Orangnya stres. Tadi sharing tentang materi 3 dimensi ya Pak. Pokoknya banyak banget motivasi kami untuk menjadi kreatif dan adaptif. Siap. Sama-sama, Bu. Sama-sama. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah dengan semangat ya, diskusinya juga, kemudian ini juga pesertanya saya lihat juga full yang nggak semuanya hadir ya, tapi mungkin ada halangan meeting lainnya juga yang lainnya dan sebagainya, tapi paling tidak sudah representatif lah setidaknya yang sudah aktif mengikuti pelatihan selama 2 hari ini. Mudah-mudahan dengan saran materi dari Pak Ono menjadi termotivasi dan bisa memberikan sesuatu yang kreatif inovatif untuk kita berkontribusi untuk supporting pembelajaran PJJ bagi itu yang baik. Terus mengingatkan juga kepada teman-teman setelah pelatihan ini dipersilakan untuk mengisi form evaluasi efektivitas kegiatan pelatihan dan nanti akan dikirim ke email teman-teman, dan siapa yang mengisi form itu bakalan tapi kalau yang nggak mengisi ya nggak merekam ya. Oh ya, terima kasih kepada panitia Mas Trisno, terima kasih yang sudah menyiapkan dan juga sudah mengelola link pelaksanaan pelatihan dan sudah berlangsung lagi. Bisa tutup acara pelatihan pemanfaatan aplikasi untuk pengembangan pembelajaran PJJ di era digital dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama-sama, Bu. Terima kasih semua. Bermanfaat, semangat dan sehat selalu untuk Pak Ono dan Bapak. Ya, sama-sama, Bu. Siap. Saya melalui Ya.
Nggak bisa Bu, tahu aja sih Bu. Ya, terima kasih banyak loh Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Sama-sama, terima kasih. Makasih. Oh ya, email aja Bu. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Pantun. Materinya ada di YouTube, sebagian besar ada di YouTube. Saya upload ke YouTube channel saya Bu. Ya, Ono Center yang kemarin. Yang apa Bu? Apa Tera? Oh yang harddisk itu, email saya, ntar saya kasih tahu cara prosedur buat ngopinya, atau kalau nggak ada di repositori UTACID kalau nggak salah kemarin. Ya, Pak, email saya ini, bentar saya share dulu kalau gitu. eh ini emailnya. Ini Bu, Ono Indonet ID, bisa di itu. Kalau pengen ngopi harddisk silahkan ngopi. Nanti bisa baca di sini cara ngopi harddisknya, bisa dilihat di situ. Itu. Sama-sama Bu. Makasih semuanya. Ya. Yo Bu. Siap. Makasih semuanya ya. Amin.